Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang rumus matematik ya. Yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang integral dan turunan. Turunan dan integral akan kita gunakan ketika kita akan membahas bahasan kinematika di kelas 10. Baik teman-teman, hal yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang turunan. Nah, nama lain dari turunan adalah derivatif. Sedangkan lambang untuk turunan atau derivatif adalah dx. Contohnya adalah dfx dx. Di sini artinya derivatif fungsi x terhadap variabel x. Nah, ini seperti kalimat perintah ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini bisa kita artikan sebagai kalimat perintah, yaitu derivatifkan persamaan fungsi x terhadap variabel x-nya. Jadi ingat ya teman-teman, di sini artinya fungsi x ini akan kita turunkan variabel x-nya. Sekarang kita akan membicarakan formula dari turunan ya, d dx. Misalkan di sini terdapat sebuah fungsi fx di mana a dikalikan x pangkat n. Maka derivatif atau turunan fungsi x tersebut terhadap variabel x-nya akan menjadi n dikalikan a x pangkat n dikurang 1. Nah, teman-teman, ini adalah formula untuk turunan atau derivatif. Kita akan underline, kita akan gunakan ini seterusnya untuk contoh-contoh kasus yang berikutnya akan kita pelajari bersama. Kita akan masuk ke contoh yang pertama. Terdapat sebuah persamaan fungsi x sama dengan x kuadrat. Maka derivatif fungsi x terhadap variabel x-nya adalah pangkat 2 di atas variabel x. Ini kita akan turunkan dan kita akan simpan di depan variabel x. Setelah kita pindahkan pangkatnya ke depan, maka pangkatnya itu kemudian kita akan kurangi dengan angka 1. Maka persamaan akan menjadi 2x pangkat 2 min 1. Dan hasilnya adalah 2x pangkat 1. Mari kita beranjak ke contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah fungsi fx yaitu x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Maka apabila kita turunkan dfx terhadap variabel x, maka akan menjadi, tulis kembali persamaannya dan ingat bahwa pangkat dari x pangkat 3, 3-nya kita taruh ke depan. Nah, setelah itu pangkatnya dikurang dengan 1. Lalu ditambah dengan, tulis kembali persamaannya, 2x pangkat 2. Lalu ingat pangkat 2-nya kita simpan ke depan. Lalu setelah itu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Kalau kita tulis kembali persamaan menjadi 3x pangkat 3 min 1 ditambah 2 dikali 2x 2 min 1. Maka hasilnya akan menjadi 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 1. Teman-teman di sini bisa melihat perubahannya ya, sebelum dan sesudah diturunkan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini terdapat sebuah persamaan fungsi x yaitu 5x ditambah dengan 5. Jika kita derivatifkan atau kita turunkan fungsi x tersebut terhadap variabel x-nya, maka teman-teman tulis kembali 5x dan ingat ketika tidak ada pangkatnya di situ artinya variabel tersebut adalah pangkat 1. Pangkatnya kita taruh di depan lalu setelah itu dikurangi dengan 1. Nah, note teman-teman di sini bahwa 5 jika tidak terdapat variabel artinya itu adalah x-nya pangkat dengan 0. Nah, seperti biasa pangkatnya kita taruh di depan lalu pangkatnya dikurangi dengan 1. Maka hasilnya akan didapat 1 dikali 5
X pangkat 0 ditambah dengan 0 dikali 5 X pangkat min 1. Jika kita lebih sederhanakan kembali, maka persamaan ini akan menghasilkan bersamaan 1 dikali 5 adalah 5 dan X pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya 5 ya teman-teman, dan ingat 0 dikalikan apapun hasilnya akan 0. Maka persamaan fungsi X 5X tambah 5 jika diturunkan hasilnya adalah 5. Dan note ya teman-teman, sebuah konstanta jika diturunkan maka dia hasilnya adalah 0. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya yaitu tentang integral. Wassalam.